Semuanya, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya, hadir untuk Anda seperti biasanya. Ya, kali ini saya akan bukan meramalkan untuk Anda seperti meramalkan 12 show dan 12 zodiak ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat lebih jelas. Kita akan melihat mengenai tentang sesosok Anda di mata orang lain. Seperti apa? Seperti biasanya, kita akan melihat dengan request ya, judul ramalan mengenai tentang bagaimana sesosok Anda di mata orang lain. Bahkan dalam pembicaraan, bahkan dalam gosip-menggosip, bahkan dalam menghalu ataupun memfitnah, menghasut dan lain sebagainya ya. Banyak sesuatu yang akan disikapi adalah mengenai tentang sesuatu harapan yang akan disikapi, yang akan dijalani dengan lebih baik. Jadi apapun yang akan dicapai di sini adalah mengenai tentang percakapan, tentang apa yang akan disikapi, tentang apa yang akan dicapai dengan lebih baik. Nah, di sini kita akan melihat dengan lebih baik dan lebih mudah apa saja yang akan disikapi dan apa saja yang akan dicapai. Ya, tentunya pasti ada sesuatu harapan dalam berteman, dalam pergaulan sosial ya. Nah, seperti biasanya ada 4 kartu ya. Kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Di sini kartu pertama yang untuk di sebelah kiri ujung adalah kucing warna hitam. Yang kedua adalah kucing warna orange. Yang ketiga adalah kucing warna putih. Terus yang keempat adalah kucing warna abu-abu ya. Di sini kita akan melihat sesosok bagaimana yang akan disikapi, yang akan dijalani supaya banyak pertimbangan, banyak penilaian sehingga tanggapan dan respon terhadap Anda itu seperti apa sehingga membawa dalam hal yang lebih positif ya. Nah, kita akan melihat, kita akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda waktu 5 detik mencetak ataupun mempost video dengan waktu yang Anda sukai ya. Saya akan memberikan waktu 5 detik ya. Dan lalu ditandai dengan lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini teman-teman, kita akan mulai mengambil kartu pertama yaitu kucing warna hitam. Anda memilih kartu pertama dengan kucing warna hitam ya. Kita akan melihat yang menjadi pokok utama dalam bahan pembicaraan orang lain dengan menilai Anda tuh seperti apa. Di sini ada 2 kartu ya. Ada 2 kartu ini mengenai tentang get to know each other, treasure your loved ones ya. Nah, yang menjadi bahan pokok pembicaraan di sini adalah mengenai tentang mengenal Anda satu sama lain ya. Di sini lebih banyak memberikan sebuah bentuk harapan bagaimana Anda bisa lebih banyak dikenal, Anda bisa lebih banyak tahu antara si dia, antara kamu, Anda dan mereka ya. Banyak belajar tentang sesuatu hal mengenai tentang pertemanan, pergaulan, cinta kasih yang universal ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang treasure your loved ones ya. Di sini mengenai tentang bagaimana Anda menghargai orang, bagaimana Anda menyikapi orang. Ya, di sini lebih banyak menyikapi untuk mencintai orang lain seperti apa. Ya, mengenal satu sama lain dan menghargai, menghormati bagaimana Anda menjalani sebuah kehidupan ya. Di sini kalau yang saya lihat adalah mengenai tentang bagaimana Anda menyikapi, bagaimana Anda membentuk sebuah hubungan yang baik ya, tentang sesuatu hal yang akan dibawa dalam sebuah kedewasaan, mungkin dalam berprinsip, berpendapat, dan mungkin Anda harus bisa dituntut untuk lebih banyak menghargai orang lain ya. Penting untuk bisa lebih banyak menghormati dan menghargai segala bentuk keputusan, pendapat ataupun suka ataupun tidak suka ya. Jadi itulah yang dijadikan sebuah momok bahan pembicaraan tentang Anda dari mereka.
Memang Anda lebih banyak dituntun tentang sesuatu hal yang mungkin harus Anda sikapi dengan lebih baik ya. Mungkin selama ini Anda dalam berhubungan, Anda berkomunikasi, mungkin apa yang Anda jalani, mungkin apa yang Anda sikapi tidak memberikan sebuah refleks yang cukup baik ya. Nah, coba di sini kita akan melihat lagi mengenai tentang bagaimana kepribadian seperti apa yang mereka nilai tentang Anda ya. Di sini kita akan melihat lagi lebih jelas ya. Ada kartu Higgs, ada kartu euforia ya. Nah, kita akan melihat bahwa di dalam diri Anda di sini bagaimana Anda menyikapinya. Yang saya lihat di sini adalah kepribadian yang mereka sikapi adalah Anda lebih banyak diam ya, tanpa mengungkapkan jati diri Anda seperti apa. Anda sepertinya tidak mau melakukan sesuatu hal yang mungkin akan membawa dalam dampak hal yang buruk, ya. Nah, sehingga orang menilai kepribadian Anda tuh cukup kuat dan orangnya pendiam. Jadi di sini tidak menampakkan diri selayaknya seperti bunglon, ya. Nah, jadi di sini apapun yang Anda sikapi di sini menerima di sini mengenai tentang sebuah euforia. Kepribadian yang kedua di sini adalah lebih banyak orang menghormati diri Anda. Sebagaimana sikap yang seperti apa yang Anda tunjukkan. Di sini yang saya lihat adalah secara fisik mereka menghormati Anda dengan sikap yang gembira, kualitas daripada kuantitas ya. Jadi sehingga di sini mereka lebih sadar ya, mungkin mereka bisa lebih banyak tahu tentang siapa Anda, bersikap lebih selektif tentang apa yang ada di dekat Anda ya. Nah, jadi di sini sesuatu hal bentuk pemahaman batin yang mungkin sesuai dengan pendapat orang lain ya. Di sini ya kalau yang saya lihat ya. Jadi apapun yang Anda sikapi, ya, apapun yang akan Anda capai, ini mengenai tentang sebuah bentuk penilaian. Kepribadian Anda terlalu kuat dan diam, dan Anda tidak menunjukkan jati Anda seperti apa. Sehingga orang lebih banyak menghormati Anda daripada Anda menghormati dan menghargai mereka. Jadi Anda bisa cukup mengetahui tentang apa yang akan Anda sikapi, tentang bagaimana Anda mendalami dan mengetahui kepribadian. Yang mungkin sampai saat ini Anda tidak mengetahui bagaimana apa yang dibicarakan orang lain, dan tentu saja Anda tidak bisa melihat jati diri Anda sendiri, tapi harus orang lain yang bisa melihat dan menilai bagaimana apa yang Anda sikapi sampai saat ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk cinta kasih universal yang seharusnya disikapi dengan lebih bijaksana adalah ada dua kartu ya. Di sini saya lebih dekatkan dulu. Nah, di sini ada kartu Divine Animals ya. Ini mengenai tentang Soul Song. Di sini tentang Divine Animals, yang mana di sini adalah jiwa pertemanan dalam perjalanan ya. Di sini yang saya lihat di sini adalah mungkin adalah sebuah sikap yang cukup positif dalam hal bijaksana adalah Anda lebih banyak mewujudkan sesuatu hal dengan lebih baik. Mungkin yang saya lihat di sini adalah Anda orangnya termasuk pendiam dan mungkin Anda kurang bisa bersikap lebih terbuka ya, sehingga Anda membutuhkan hewan pemeliharaan untuk menjadikan sebuah sosok pertemanan dengan Anda. Ya, jadi di sini kalau yang saya lihat adalah membutuhkan hewan peliharaan untuk bisa mencintai, merasa lebih bebas untuk menjadi diri Anda sendiri, mengekspresikan sesuatu untuk diri Anda, hidup bisa menjadi lebih santai, penuh kasih, dan bisa membawa dalam sebuah kegembiraan ya. Terus yang kedua, di sini ada kartu Soul Song. Yang maksudnya di sini adalah mengenai tentang jiwa. Yang kedua di sini adalah mengenai tentang bagaimana menyenangkan kehidupan Anda, ya. Jiwa bisa lebih banyak terpancar
oleh bentuk cahaya. Ya. Jadi di sini bagaimana Anda menjalani hidup Anda, ini semua tergantung dari sudut pandang Anda yang cukup berbeda, ya. Yang cukup bersemangat, bisa selaras dan penuh kasih, ya. Jadi di sini Anda lebih banyak membutuhkan kehidupan Anda dalam sebuah lagu, karya musik, ataupun yang berhubungan dengan dunia jiwa batin. Bisa membantu Anda menyesuaikan diri Anda dengan jiwa ataupun lagu dengan dunia alam, ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat adalah mengenai tentang apa yang akan Anda sikapi dan apa yang akan Anda jalani. Di sini cinta kasih universal, Anda tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya pertemanan dengan hewan, ya. Dan Anda juga harus bisa membuka diri Anda dalam sebuah bentuk pujian, lagu-lagu, musik, ataupun ekspresi sesuatu dalam sebuah perasaan, ya. Nah, itulah yang Anda pilih kartu pertama. Anda sudah cukup tahu selama ini Anda dibicarakan, Anda menilai, dan apa yang dijadikan bahan pembicaraan. Ya, jadi Anda sudah cukup tahu, cukup dimengerti, dan Anda bisa lebih banyak berintrospeksi diri. Ya, jika mau Anda bisa melakukan tentang pencerahan aura dengan Evan Jaya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna orange. Anda memilih kartu kedua, ya. Kita akan melihat yang menjadi bahan pokok pembicaraan orang lain terhadap Anda apa. Ya, di sini ada dua kartu. Ini mengenai tentang the union of hearts, love is all around you, ya. Yang mana di sini the union of hearts, ya. Penyatuan hati yang mungkin yang berhubungan dengan cinta kasih universal, ya, yang cukup menantang, ya. Terus yang kedua, love is all around you, ya, mengenai tentang sebuah bentuk kebenaran. Nah, di sini yang mereka katakan, yang mereka omongin tentang diri Anda adalah mengenai tentang bagaimana Anda banyak menentang tentang sebuah arahan, petunjuk, tujuan, dan bagaimana yang akan Anda sikapi. Banyak pertentangan dalam penyatuan hati, dalam bentuk hati yang cukup kuat. Mungkin dalam pergaulan, mungkin dalam bersosialisasi tinggi. Karena banyak sesuatu hal yang banyak membutuhkan sebuah bentuk penjelasan. Mungkin di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang bentuk kesalahpahaman, bimbang dan ragu-ragu, dan banyak sesuatu yang akan disikapi tapi susah untuk mendapatkan apa yang terbaik, ya. Jadi dalam berbicara mungkin tidak ada sesuatu yang refleks dalam ataupun relaksasi dalam sebuah hubungan yang baik. Di sini ada love is all around you, yang mana di sini adalah kurang menghargai sebuah kedekatan, kurang bisa mengakui tentang sebuah bentuk kebenaran. Hubungan dalam sebuah komunikasi susah untuk mendapatkan jalan titik temu, ya. Berprinsip iya, ketegasan iya, tapi tidak ada sebuah penyatuan hati. Jadi banyak orang berkata bahwa banyak menentang, tidak bisa menerima, dan kebenaran yang seperti apa yang Anda inginkan. Mungkin banyak sesuatu yang akan Anda jalani, yang Anda sikapi, tapi tidak ada sesuatu hal yang mungkin akan dibawa dalam sebuah hubungan harmonis, ya. Nah, coba kita akan melihat kenapa bisa seperti itu. Kita akan melihat kepribadian seperti apa yang mereka menilai tentang Anda, ya. Di sini ada kartu Effervescence, ya, dan ada kartu Orenda. Kepribadian yang pertama di sini adalah mengenai Effervescence, adalah mengenai tentang cultivate love, ya, bertumbuhnya sebuah cinta kasih universal, ya. Jadi di sini Anda lebih banyak, ya, kepribadian yang mereka nilai itu adalah Anda orangnya kesepian dan lebih banyak menaruh sebuah kekecewaan, ya, daripada mendapatkan sebuah kenyamanan dalam bersosialisasi. Sesuatu hal yang mungkin di sini adalah cinta kasih Anda sangat gersang sekali sehingga mungkin Anda banyak belajar dari rasa sakit hati yang di masa lalu. Terus yang kedua, kepribadian yang mereka menilai terhadap diri Anda adalah
mengenai tentang orenda, ya. Yang mana di sini adalah harness your mystical creative force, ya. Di sini lebih banyak menghormati tentang diri Anda dan bentuk apa yang akan Anda sikapi. Yang saya di sini adalah Anda ada berkorban, Anda bisa menciptakan sebuah bentuk ekspresi dan membawa dalam sebuah pemikiran yang bijaksana, ya. Jadi di sini banyak sesuatu hal yang akan disikapi mengenai tentang pengembangan kreatif ataupun memang lebih banyak menonjolkan apa yang akan Anda sikapi, apa yang akan Anda jalani, gitu ya. Jadi kurang adanya sebuah penyatuan hati sehingga di sini Anda lebih banyak diam dan lebih banyak menyetujui diri Anda sendiri daripada menghargai keputusan orang lain. Jadi kepribadian yang mereka menilai itu seperti ini, ya. Sehingga mungkin banyak sesuatu hal yang mungkin akan dibawa dalam kesalahpahaman sehingga mungkin Anda lebih banyak sakit hati dalam menggapai apa yang menjadi tujuan mereka dalam bersosialisasi ataupun hubungan yang lebih dekat dengan Anda. Nah, di sini kita akan melihat Anda sudah tahu apa yang dibicarakan mereka dan Anda sudah tahu apa yang mereka nilai tentang kepribadian. Nah, sekarang kita akan melihat untuk Anda supaya Anda bisa lebih banyak membentuk cinta kasih universal yang seharusnya disikapi dengan lebih dewasa, mandiri, dan bijaksana, ya. Di sini ada dua kartu, ya, mengenai tentang light beings, ada enlightenment, ya. Di sini light beings adalah manusia cahaya ataupun makhluk yang bercahaya. Di sini jiwa yang terarahkan, ya. Di sini ada sebuah malaikat ataupun khodam pendamping ataupun sebagai malaikat pelindung, ya. Bisa mengamati dan membantu Anda tentang sesuatu yang paling menguntungkan, bisa mewujudkan impian serta keinginan Anda seperti apa. Di sini yang saya lihat adalah bisa membawa dalam sebuah jalan yang cukup baik dalam sebuah kesulitan. Anda bisa terjadi segala sesuatu hal yang cukup baik dalam apa yang akan Anda jalani dengan bentuk keinginan masa lalu, sekarang dan masa depan, ya. Sehingga di sini Anda bisa lebih banyak memutuskan tentang apa yang harus Anda capai. Terus yang kedua, cinta kasih universal seperti apa? Yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang enlightenment, pencerahan, ya. Jadi di sini adalah evaluasi perubahan kehidupan. Anda lebih banyak terbangun dalam sebuah kebiasaan pada posisi pola lama dari masa lalu, ya. Dan di sini Anda juga kadang Anda bisa merasa bingung, tidak seperti Anda sendiri dan kurang bisa mengikuti evolusi perubahan dalam kehidupan Anda. Sehingga apa yang Anda lakukan, apa yang Anda sikapi lebih banyak menolak. Ya. Mengalami sesuatu hal yang tidak biasa dan mungkin banyak sudut pandang yang lebih berbeda. Sehingga lebih banyak membawa dalam sebuah kesakitan daripada penyembuhan dengan luka apapun, ya. Jadi di sini ingatan negatif dengan ingatan positif itulah yang harus Anda terbentukkan dengan bentuk yang harus aku ciptakan kembali dengan rasa trauma menjadi lebih seimbang, ya. Jangan selalu memikirkan sesuatu hal yang mungkin yang pernah terjadi pada diri Anda sendiri. Ubahlah diri Anda, capailah pendapat Anda, pencerahan akan bersinar sebagai bentuk kebijaksanaan. Apalagi Anda bisa melakukan bentuk pencerahan aura dengan Evanjaya, itu akan membantu Anda dalam sebagai manusia pribadi yang bijaksana, mandiri, dan lebih dewasa, berpikiran lebih terbuka dalam apa yang akan Anda jalani dalam kehidupan, ya. Nah, inilah kamu memilih kartu kedua. Jadi, ya Anda sudah cukup tahu dan sikapilah dengan lebih baik supaya kepribadian Anda bisa lebih membaik dari sebelumnya dan lakukanlah pencerahan aura, ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna putih. Anda memilih kartu ketiga, kita akan melihat apa yang menjadi bahan pembicaraan, bahan utama membicarakan Anda tentang dari mereka tentang Anda, ya. Ada focus on love, rest and relaxation is essential, ya. Di sini yang saya adalah
mencari sebuah kebaikan pada dirimu, ya. Terus yang kedua, sebuah kebutuhan yang mendasar adalah sebuah relaksasi, respon, bagaimana menyikapi tentang hubungan yang cukup baik, ya. Nah, di sini mereka membicarakan Anda adalah mengenai tentang bagaimana Anda mencari, bagaimana Anda bisa memberikan sebuah bentuk info mengenai kebaikan tentang sebuah kebenaran yang akan Anda capai. Kebaikan di sini yang Anda lihat adalah mungkin yang mereka lihat adalah mengenai tentang kebaikan dalam diri Anda, kebaikan dalam menyikapi sesuatu, kebaikan dalam bijaksana, kebaikan mungkin dalam banyak hal, ya. Jadi mereka merasa bahwa Anda itu baik orangnya. Jadi tidak seperti orang yang pada umumnya seperti apa. Terus yang kedua, rest and relaxation is essential adalah kebutuhan yang mendasar adalah sebuah relaksasi. Bagaimana Anda bisa lebih santai menyikapi dunia, menyikapi perubahan kehidupan, lingkungan sekitar, dunia, bahkan diri Anda sendiri. Orang lain menyikapi bahwa Anda itu adalah orang yang cukup baik, nyaman, dan easy going, ya. Nah, di sini yang mereka ceritakan mengenai tentang sebuah kebaikan, sesuatu hal yang baik di dalam diri Anda. Nah, sekarang kita akan melihat mengenai tentang kepribadian di dalam diri Anda, ya. Bagaimana mereka menilai tentang Anda. Ada panacea, which, ya. Di sini there is a solution for every problem. Yang mana di sini ada solusi dalam setiap masalah, ya. Jadi mereka membicarakan tentang kepribadian Anda, bagaimana dalam sebuah situasi kondisi bisa mengikat dan menahan Anda tentang segala sesuatu yang akan Anda capai dalam sebuah keberkahan dan kesempatan dalam solusi dan kembalinya situasi kondisi yang baru, ya. Jadi di sini banyak sesuatu hal yang akan Anda sikapi adalah mengenai tentang keadaan, bagaimana Anda bisa lebih banyak mempertimbangkan ketika perubahan itu ada. Anda takut akan perubahan dan semuanya bisa Anda lakukan. Keterbatasan dalam pola berpikir itu penting, ya. Jadi Anda lebih banyak menghargai, hormatilah, lebih dekat dengan feminim ilahi, ya. Terus yang kedua di sini adalah kartu witch, ya. Yang mana di sini mengenai tentang the magic you seek is inside of you, ya. Let it flow. Keajaiban yang Anda cari semua ada di dalam diri Anda. Jadi, ketika kartu ini sudah ditarik, maka segala situasi kondisinya akan membawa dalam sebuah keuntungan. Jadi, keberuntungan, persiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi, apapun, orang menyikapi bahwa kepribadian Anda sangat baik sekali. Jadi, segala keberuntungan, kebaikan, keajaiban, keberkahan, semua ada di pihak Anda. Sedangkan orang lain tidak. Sehingga orang selalu mengatakan bahwa kepribadian Anda sangatlah baik dan selalu ada keberkahan dan keajaiban yang bisa Anda tarik. Jadi Anda sudah cukup tahu itulah dari segi penilaian, bahan pembicaraan, kepribadian, ya. Nah, sekarang kita akan melihat untuk Anda sendiri. Bentuk cinta kasih universal yang seharusnya disikapi dengan lebih bijaksana adalah kartu insight, ada kartu nourish, ya. Nah, kartu insight di sini, cinta kasih universal itu seperti apa? Wawasan, ya. Jadi Anda bisa lebih banyak memperbaiki indera psikis, indera dari fisik Anda. Anda bisa melihat sesuatu dengan lebih jauh, lebih tinggi dan lebih mendalam tentang sebuah ruang dan waktu. Anda bisa mengasah kemampuan Anda bisa membaca, melakukan segala sesuatu hal dengan bentuk pengembangan pemikiran secara intuitif. Masalah terjadi, Anda bisa melihat dunia yang bagaimana termanifestasi sebagai bukti nilai. Ya, Anda bisa layak karena Anda di sini.
segala sesuatu bisa dibuktikan. Anda bisa menjadi sesuatu hal yang mungkin sebagai pembaca yang intuitif, segala sesuatu yang Anda inginkan. Jadi banyak belajar, mempercayai apa yang Anda rasakan, dan harus Anda lakukan, harus Anda ambil selanjutnya dalam benak di hati Anda. Ya, jadi itulah bentuk cinta kasih universal, bentuk pengembangan wawasan Anda. Terus yang kedua, ada kartu Nourish, mengenai tentang bagaimana Anda bisa lebih banyak memberikan. Ya, Anda mencintai, Anda dicintai. Ya, di sini cinta kasih universal di sini adalah jangan menilai lingkungan sekitar Anda seperti apa, tapi cukupi, pahamilah apa yang Anda fokuskan dan apa yang Anda lihat, apa yang terasa bermanfaat, dan hubungkanlah dengan jiwa Anda, dapatkanlah sebuah bentuk inspirasi, ide dari bentuk pengembangan awal hidup jalan Anda yang baru. Ya, jadi ada sesuatu hal yang cukup baik yang bisa Anda sikapi, yang bisa Anda capai. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin Anda capai dengan lebih baik. Jadi tanpa ada sesuatu yang merugikan satu sama lain. Ya, inilah cinta kasih universal yang cukup baik yang bisa Anda ambil dalam pengembangan kehidupan Anda. Jadi Anda sudah cukup paham, cukup tahu itulah kepribadian dan bagaimana Anda dinilai, disikapi dengan berbagai kepribadian dan apa yang mereka tahu tentang diri Anda, ya. Jadi Anda sudah cukup tahu, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu yang keempat. Kartu keempat dengan kucing warna abu-abu. Anda memilih kartu yang keempat, ya. Apa yang menjadi bahan pokok pembicaraan di dalam diri Anda, ya, dari mereka kepada Anda. Do something for someone, slow down, ya. Di sini mengenai tentang Anda bisa lebih banyak perhatian kepada orang lain, ya. Itu yang dibicarakan orang lain. Terus yang kedua adalah slow down, ya, mengenai tentang Anda bisa lebih banyak relaksasi dan membiarkan segala sesuatunya terjadi, semuanya bisa terungkap dengan sendirinya, ya. Nah, di sini ada sesuatu hal yang mungkin Anda lebih banyak perhatian kepada orang lain. Anda bisa memberikan sebuah bentuk fokus, Anda bisa membenarkan diri Anda tentang apa yang akan Anda sikapi. Anda bisa lebih banyak menyikapi terhadap orang yang cukup baik untuk memberikan sebuah perhatian, mungkin yang banyak memberikan sebuah bentuk bantuan kepada diri Anda. Terus yang kedua, perlahan-lahan akan terungkap dengan sendirinya tentang apa yang akan Anda sikapi, Anda yakini, dan Anda bisa menceritakan tentang dunia, tentang apa yang mereka sikapi tentang diri Anda, ataupun yang mereka bilang ataupun mengungkapkan segala sesuatu tentang diri Anda. Mungkin di sini banyak sesuatu hal yang mungkin banyak melakukan sebuah bentuk pembenaran dalam hidup, sehingga mungkin yang Anda sikapi di sini adalah semuanya terbaca, semuanya terungkap dengan sendirinya, baik dari segi baik buruknya dalam berteman dan bersosialisasi. Lalu bagaimana dengan sikap kepribadian yang mereka menilai tentang diri Anda? Kartu Mosaic ada Eunoia. Di sini mengenai tentang Mosaic, yaitu change play is creative role in your life, ya. Biarkanlah sebuah kesempatan memainkan peran di dalam hidup Anda, ya. Nah, mereka membicarakan kepribadian Anda seperti apa. Anda banyak mencoba untuk mengatur kehidupan Anda dengan secara mikro, dan pandangan Anda dalam mengembangkan dan mendapatkan sebuah keberkahan, potensi yang sudah Anda dapatkan, yang sudah disediakan oleh alam semesta, ya. Anda bisa lebih banyak melepaskan segala sesuatunya tentang diri Anda sendiri, bahkan dengan orang lain, ya. Anda bisa lebih banyak percaya tentang sesuatu hal yang benar ataupun sesuatu hal yang tidak benar terjadi. Peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi semuanya itu bakal
diketahui gitu. Jadi mereka bisa mengetahui kepribadian Anda, segala sesuatunya sebelum terjadi, semua sudah akan mendapatkan apa yang bakal bisa mereka terima. Mungkin sebagai bentuk karma, mungkin sebagai bentuk perbuatan yang mungkin yang Anda limpahkan. Ketika emosional, mereka mendapatkan sesuatu hal yang mungkin akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal, ya. Terus yang kedua, ada kartu Ionia, ya. Everything in perfect balance, ya. Yang namanya di sini adalah mengenai tentang Ionoia, ya. Semuanya ada keseimbangan yang sempurna. Keseimbangan secara emosional, berpikir rasional dalam segala hal, pasang surutnya. Jadi di sini adalah segala bentuk apapun yang akan terjadi akan sebuah bentuk kelahiran kembali yang tak bisa dihindarkan. Maksudnya di sini adalah segala sesuatu dalam hidup Anda, baik dan buruknya, semua memiliki sebuah bentuk awal, tengah, dan akhir kehidupan. Nah, jadi kepribadian yang mereka menceritakan tentang sesuatu hal yang mungkin yang Anda sikapi, pasang surutnya, tetapi Anda bisa melewati segala sesuatunya dengan lebih baik. Ada kelahiran, ada kematian, dan ada sesuatu yang tak terhindarkan, tetapi Anda bisa melewati begitu saja. Ya, nah jadi inilah yang bisa disikapi dengan lebih kuat dan lebih mandiri dalam kepribadian Anda terhadap mereka. Nah, itulah segala sesuatu yang menilai diri Anda, ya, yang menjadi pokok utama dalam bahan pembicaraan, kepribadian seperti apa, dan sekarang kita akan melihat untuk diri Anda sendiri, bagaimana membentuk cinta kasih universal yang seharusnya disikapi dengan lebih bijaksana dengan orang lain. Di sini ada dua kartu, yaitu mengenai tentang healing, yang kedua adalah awakening, ya. Di sini kita akan membahas dulu satu persatu untuk Anda. Ada kartu healing, yang mana di sini adalah mengenai tentang penyembuhan, pencerahan, ya. Jadi di sini ada sebuah cinta kasih dan bentuk kebenaran. Jadi Anda perlunya adalah bisa melakukan segala bentuk pemahaman tentang karunia dan pengalaman yang baik. Keadaan yang cukup sulit di sini adalah jalan cepat menuju keinginan, ya. Jadi di sini memang ada sebuah kata trauma secara fisik dan mental, ada juga spiritual, ya. Jadi di sini keseimbangan demi keseimbangan perlu dipulihkan dan bisa mendapatkan kembali secara lebih sempurna, ya. Jadi apapun yang akan Anda inginkan di sini adalah pencerahan dan penyembuhan, itu yang paling penting, ya. Terus yang kedua, di sini ada kartu awakening, kebangkitan, kesadaran tinggi secara menyeluruh, ya. Di sini awakening adalah mengenai tentang kebijaksanaan yang bakal muncul adalah sebuah bentuk pengalaman yang akan Anda capai setiap harinya, ya. Bagaimana seperti itu? Ini semua akan datang sebagai bentuk perasaan dalam sebuah kebenaran yang cukup mendasari, kebenaran yang cukup mendalam. Anda bisa membuka hati dan pikiran Anda secara lebih sepenuhnya, dan segala sesuatu hal yang bisa ada di masa lalu tidak lagi membawa dalam sebuah hasil yang Anda inginkan, dan mungkin semuanya bisa menjadi sebuah bentuk penghalang dalam impian Anda. Jadi keyakinan akan membawa dalam sebuah bentuk proses, dan Anda bisa lebih banyak membangun diri dari rasa tidur, terbangun dalam dunia yang sama melalui jiwa Anda, dan bisa melihat santai dan menikmati waktu itu adalah sebuah bentuk evolusi yang akan Anda alami dari sekarang. Jadi buatlah dalam sebuah bentuk perubahan yang cukup baik, yang cukup mendasari dalam cinta kasih universal, yang lebih bijaksana dalam sebuah hubungan yang baik, ya. Dan inilah yang akan Anda capai dengan lebih baik, dan ada segala bentuk kemudahan di dalam menyikapi kehidupan seperti apa. Nah, itulah teman-teman, itulah sesosok di mata orang lain bagaimana Anda dari segi bahan pembicaraan, dari segi kepribadian, dan Anda perlu memperbaikinya seperti apa, Anda sudah cukup tahu. Itulah sesosok Anda dengan kepribadian yang Anda jalani, Anda sikapi setiap harinya, ya. Nah, inilah hasil ramalan. Jika Anda bisa ingin melakukan sebuah bentuk pencerahan aura, Anda bisa mencari Evan Jaya untuk membantu Anda, ya. Jadi teman-teman, lakukan yang terbaik dan capailah yang terbaik dalam berhubungan ataupun berinteraksi dengan lingkungan
sekitar Anda ya. Anda bisa mencatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 196353839. Jangan lupa Anda like, di-share, di-komen, serta di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.